Jumlah anak dan remaja yang putus sekolah masih menjadi permasalahan yang tinggi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Dilansir dari website Tribun News, di Sumatera Utara terdapat 1.350 anak SMA putus sekolah dan menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan tingkat anak putus sekolah tingkat SMA tertinggi di tahun 2023. Berdasarkan data Dapo Kemendikbud Sumatera Utara, terdapat beberapa penurunan jumlah siswa pada tahun ajaran genap 2023 ke tahun ajaran ganjil 2023. Pada tingkat SD, tahun ajaran genap 2023 sejumlah 626.055 anak, dan pada ajaran ganjil 2023 menurun menjadi 621.744 anak. Untuk tingkat SMP, tahun ajaran genap 2023 sejumlah 381.218 anak, dan di tahun ajaran ganjil meningkat menjadi 388.782 anak. Di tingkat SMA sendiri, tahun ajaran genap 2023 sejumlah 304.049 anak dan menurun pada tahun ajaran ganjil tahun 2023 sejumlah 303.496 anak. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Suyanto dalam Sriwahyuni 2013, faktor internal anak putus sekolah diantaranya adalah rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik, dan ketidakmampuan mengikuti pelajaran. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal anak putus sekolah menurut Suyanto dalam Sriwahyuni 2013. Di antaranya ekonomi keluarga, kurangnya perhatian keluarga dan orang tua, faktor perhatian atau persepsi orang tua terhadap pendidikan, faktor prasarana sekolah, faktor fasilitas belajar, faktor budaya, dan yang terakhir faktor lainnya meliputi seperti kebutuhan khusus, IQ rendah, rendah diri, dan umur yang melampaui usia sekolah. Dari faktor internal misalnya, kebanyakan sekolah masih memerlukan biaya yang terkadang tidak sedikit jumlahnya. Meski adanya program wajib belajar dari pemerintah 12 tahun dan memberikan fasilitas berupa sekolah gratis atau pendidikan beasiswa, namun belum sampai terrealisasi ke masyarakat menengah ke bawah sepenuhnya. Hal ini tentu perlu diperhatikan, yakni bahwa sekolah gratis tidak terbatas pada bebasnya siswa membayar uang sekolah. Perlu diperhatikan bahwa adanya pengutipan lain dari pihak sekolah yang terkadang tidak pasti legalitasnya. Di beberapa SMA negeri dan madrasah negeri di Kota Medan misalnya, adanya pengutipan uang komite setiap bulan, uang pembelian buku yang terkadang nilainya hingga 1 digit, uang pembangunan yang dikutip setiap daftar ulang setiap tahunnya dengan nominal yang sama sekali tidak sedikit. Pengutipan dana seperti ini yang harus diketahui kejelasannya dan perlu diawasi, mengingat sekolah negeri yang harusnya memberikan fasilitas gratis justru turut menguras dana yang jumlahnya tidak sedikit pula. Umumnya, anak-anak yang tidak sanggup bersekolah atau putus sekolah sudah bekerja sejak usia dini untuk membantu perekonomian keluarga atau hanya sebatas penghasilan pribadi mereka. Pekerjaan apapun terkadang dilakoni untuk dapat menghasilkan uang meski jumlah yang didapat jauh dari UMR atau UMK masing-masing daerah di Sumatera Utara. Yopi berusia 22 tahun, salah satu warga di Desa Saintis, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang sudah tidak bersekolah sejak umur 9 tahun. Ia sudah memulai pekerjaannya dari pagi hari
sebagai pengantar galon di depot air di Dimas Water di daerah Desa Saintis juga, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yopi mengaku masalah finansial keluarga menjadi faktor utama dirinya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Terlebih, ia mempunyai 2 orang adik yang harus ia cukupi. Ayahnya yang seorang buruh dan ibunya yang mengurus rumah tangga menjadikan Yopi sebagai anak sulung harus mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga. Setelah diketahui, untuk pendapatan yang didapat Yopi sebagai pengantar galon sekitar 250.000 per minggu, dan uang yang ia dapat ia berikan kepada ibunya karena ia takut tidak bisa memanage uang yang ia dapat. Yopi yang mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai pengantar galon sudah 13 tahun karena ia merasa sudah nyaman, dan kalau mencari pekerjaan lain untuk bersekolah untuk orang yang tidak bersekolah seperti Yopi sangat sulit. Dan untuk saat ini Yopi masih enggan untuk melanjutkan studinya. Yopi merupakan salah satu potret anak putus sekolah di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu dampak putus sekolah memang munculnya fenomena anak yang bekerja di usia dini. Selain itu, anak-anak yang putus sekolah banyak menimbulkan berbagai tindakan negatif yang meresahkan masyarakat. Contohnya di daerah Diski banyak anak yang tidak lanjut putus sekolah dan pada akhirnya melakukan tindak kriminal seperti mencuri. Di daerah Medan Tembung juga bahwa anak-anak yang putus sekolah justru melakukan tindak anarkis seperti tawuran. Padahal jika dilansir dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, mandatory spending atau pengeluaran wajib anggaran pendidikan Sumatera Utara tahun 2023 berjumlah 14.273.522.391 rupiah, yang merupakan 25% dari jumlah pengeluaran wajib provinsi. Lantas, dengan nominal yang tentu tidak sedikit, kemanakah anggaran tersebut disalurkan? Dilansir dari artikel Detik Sumut yang diterbitkan pada 13 Agustus 2023, terdapat dugaan penggelapan anggaran honor guru senilai 66 miliar di Disdik Sumut. Dugaan penggelapan ini muncul berawal dari Dinas Pendidikan Sumut yang kembali menganggarkan honor guru selama 4 bulan di PAPBD 2023. Padahal untuk honor guru selama 12 bulan sudah ditampung dengan anggaran 198 miliar di APBD 2023. Penyelewengan dana pendidikan juga terjadi untuk pembiayaan proyek di Sumatera Utara. Dilansir dari website dberita.id, puluhan miliar anggaran kesehatan dan pendidikan dipotong untuk pembiayaan proyek senilai 2,7 triliun Provinsi Sumatera Utara. Padahal proyek multi-years jalanan dan jembatan tersebut bermasalah sejak awal 2022 karena tidak adanya payung hukum. Setidaknya sebesar 70 miliar dana pendidikan dipotong untuk proyek tersebut. Wakil Ketua DPD LPM Sumut, Ahmadan Harahap, berharap pemotongan anggaran dinas tersebut dibatalkan sebelum PAPBD Sumut 2023 disahkan oleh Kemendagri. Untuk mencegah tingkat anak putus sekolah, Pemko Medan melalui rancangan pemberian uang saku senilai 1,5 juta per tahun per anak putus sekolah yang akan dilaksanakan pada mulai tahun ajaran 2024 mendatang. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Medan Kiki Zulfikar yang dilansir dari Tribun News, saat ini program tersebut sedang tahap penyusunan konsep. Awal Januari 2024 akan diajukan ke DPRD Medan dan menunggu pengesahan dari DPRD. Setelah disahkan, program tersebut bisa dijalankan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia suatu daerah. Harapnya, hadirnya program dari pemerintah terkait untuk memangkas tingkat anak putus sekolah dapat segera terrealisasi dan sesuai dengan kehendak rakyat, agar meningkatkan minat belajar anak di sekolah.
Selain itu, perlu adanya penguatan pengawasan anggaran pendidikan agar tidak terjadi pemotongan dari oknum-oknum nakal. Semoga pendidikan Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara, dapat unggul ke depannya untuk meraih Indonesia Emas. Saya Ihsan Nugroho, terima kasih.